Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita dari kitab Fawaidul Fawaid yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dari kitab yang judul aslinya adalah Al-Fawaid dan penulisnya adalah Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Nah, pada pertemuan kita yang lalu kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan nikmat. Semuanya datang dari Allah. Kemudian pembahasan kita selanjutnya berkaitan dengan rezeki dan ajal. Dan sekarang berarti hakikat tawakal. Masih saya ingatkan kembali berkaitan dengan rezeki dan ajal. Rezeki dan ajal itu adalah dua perkara yang pasti mewarnai kehidupan setiap manusia. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, keduanya sudah menjadi jaminan dari Allah, pasti terjadi. Maka kewajiban kita seharusnya adalah memperbanyak kesibukan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dalam syariatnya. Itu yang paling penting. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan rezeki dan ajal itu, kecuali sekedarnya. Dalam artian, jangan terlalu banyak memikirkannya sehingga kita lupa akan perkara yang menjadi sebab kita diciptakan. Rezeki itu tidak akan kemana-mana, sebagaimana ajal tidak akan mungkin meleset. Namun banyak orang mengejar rezeki seperti seorang mengejar rusa atau mengejar ayam. Dulu waktu antum di kampung, kalau mau mengejar ayam, kalau mendapatkan ayam, kan dikejar tuh keliling kampung. Begitu ayamnya lelah baru ditangkap. Tapi kita sudah lelah, iya kan? Naik pagar, loncat pagar, masuk kolom gitu kan. Belum lagi lewatin sarang ular piton lagi. Seperti itulah orang yang mengejar rezekinya tanpa mempertimbangkan syariat-syariat dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat rezekinya, tapi setelah dia lelah. Entah lelah dengan kemaksiatan atau dia tidak berbuat maksiat, tapi dia meninggalkan kewajiban karena mengejar apa? Rezeki. Maka perlakukan rezeki itu seperti orang yang mau mengejar ayam dengan cara memberikan pancingan. Dipancing dulu ayamnya kan, tapi di situ ada perangkap. Kan ayam kalau dikasih beras, datang nggak dia? Datang. Nah, seperti itulah orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah sehingga rezekinya datang terpancing. Entah dengan sedekah, entah dia melakukan kebaikan kepada sama, karena Allah tidak mungkin
berdusta dan tidak mungkin menyelisih janji. Al jaza'u min jinsil amal. Jika kita ingin mendapatkan ayam, maka berikanlah beras di depan rumah kita, niscaya ayam itu datang. Jika kita ingin mendapatkan rezeki yang thayyibah, maka cari perhatian Allah dengan cara berinfak, bertutur kata yang baik, banyak beristighfar, sehingga rezeki itu datang dengan membawa keberkahan. Ya. Kalau antum pandai membuat perangkap dan menyajikan makanan yang enak untuk ayam, jangan kata ayam potong yang tidak didapat, ayam hutan pun dapat, ya kan? Ya, itu rezeki. Demikian juga kematian, dia datang bersama rezeki itu. Ya, dan tidak ada orang yang mau memancing kematian, ada? Nah, ada orang memancing kematian. Maka oleh karenanya sibukkan diri dengan ibadah ini, insya Allah rezeki yang Allah takdirkan itu akan datang kepada kita. Makanya pada pertemuan kita sebelumnya penulis mengatakan farriq khatiraka bima umirta bihi. Ya. Luangkan, kosongkan pikiranmu dari hal-hal yang tidak seperti yang diperintahkan kepadamu. Ya. Kemudian bab ke-21 tadi rezeki. Bab ke-21 hakikat tawakal. Tawakal itu kata Nabi SAW hakikatnya adalah dengan melaksanakan ikhtiar. Melaksanakan apa? Ikhtiar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Dia berangkat di pagi hari dalam keadaan tembolok yang kosong. Sorenya dia pulang dalam keadaan kenyang. Berarti kesimpulannya hakikat tawakal itu adalah menggabungkan dua perkara, ikhtiar dan menyandarkan urusan kepada Allah. Ikhtiar adalah pilihan kita, sedangkan hasilnya adalah pilihan Allah. Maka Allah katakan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah menguatkan azam dan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Ini dalam segala hal. Ya. Ada orang ingin kaya dengan kekayaan yang penuh dengan keberkahan dan dia mengerti tentang sebuah jenis bisnis, lakukan selama itu halal. Tapi jangan pernah bersandar kepada bisnis itu. Tawakal kepada Allah. Hasilnya serahkan kepada Allah. Jangan mengatakan hasil tidak akan mengkhianati, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Salah. Antum berusaha untuk mendapatkan ridha Allah, sedangkan hasilnya Allah yang tanggung. Udah selesai urusan. Coba antum lihat bagaimana ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Tatkala dia hamil tua menjelang lahir, dia butuh makan dan minum. Apa kata Jibril? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati
tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Hendaklah engkau menggoyangkan pangkal kurma itu. Niscaya akan berjatuhan padamu rutaban janiyah, rutab yang segar, rutab yang nikmat. Rutab itu apa? Kurma setengah matang. Kalau kurma yang matang saja, coba antum lihat di YouTube cara menjatuhkan buahnya sekarang dengan menggunakan alat berat, gitu kan? Harusnya waktu itu Maryam menggoyangkan kurma itu bisa atau tidak? Nggak bisa. Karena sekarang saja untuk menjatuhkan kurma yang sudah matang, ini bukan rutab, menggunakan itu apa? Alat mobil yang dipakai untuk itu, yang menggoncangkan pohonnya, jatuhlah buah-buahan. Sekarang Maryam tidak punya alat itu. Dia tidak sanggup berdiri pun, mungkin tidak sanggup. Tetapi dia ketika memegang kurma itu, karena itu usaha terakhir dia melakukan ikhtiar yang mampu dia lakukan. Maka berjatuhanlah rutaban janiyah tadi, rutab yang masih bagus, yang cocok untuk janinnya. Untuk siapa? Untuk Nabi Isa alaihissalam. Begitulah usaha. Jadi usaha itu tidak dipaksakan. Kalau ada orang yang mengatakan aku tidak sanggup mengetik komputer, Anda masih sanggup ngarit rumput, ya kan? Saya tidak bisa ngarit rumput, tidak bisa juga mengetik komputer, tapi Anda bisa menjadi influencer, bisa bicara, ya kan? Anda tidak mampu juga berbicara, ternyata Anda masih mampu menulis. Itu ikhtiar namanya. Gunakan kemampuan itu. Dan jangan pernah membandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Karena ikhtiar itu Allah ciptakan berbeda-beda. Ya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Apa yang tidak boleh berbeda? Tawakal. Itu tidak boleh berbeda. Ya. Berapa banyak orang yang sempurna, tapi dia mendapat penghasilan sehari hanya 100.000. Dan tidak sedikit orang yang tidak sempurna fisiknya, dia mendapatkan penghasilan 100 juta. Ada. Berapa banyak orang yang tampan, mancung hidungnya, putih kulitnya, dia jadi kuli bangunan. Dan tidak sedikit orang yang mancung giginya menjadi seorang yang kaya raya. Faham di sini? Jadi usaha itu tidak harus sama. Yang harus kita samakan adalah penyandaran diri kepada Allah SWT. Itu tawakal. Maka oleh karena itu di sini disebutkan man taraka al-ikhtiyar والتدبير في رجاء وزيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم وعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه وأنصح للعبد منه وأرحم به منه بنفسه وأبر به منه بنفسه وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة
Maka barang siapa yang meninggalkan ikhtiar dan tadbir. Tadbir itu mengarahkan, mengatur. Fi raja'i ziyadatin, dalam mengharapkan tambahan atau takut kurangnya rezeki, atau dalam hal meminta kesehatan atau agar dijauhkan dari penyakit. Dan dia pun mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sungguhnya hanya Allah yang Al-Nahul Mutafarridu bil ikhtiyar wa tadbir. Bahwasanya hanya Dia saja yang melakukan ikhtiar dan tadbir. Sungguhnya tadbir seorang hamba, yaitu aturan seorang hamba, aturan Allah untuk hambanya, jauh lebih baik daripada aturan hamba itu sendiri untuk dirinya. Ya, mengatur. Dan sungguhnya Allah lebih tahu maslahat untuk hambanya dan lebih mampu mendatangkan maslahat itu serta menghasilkannya. Dan Allah lebih suci wa ansahu lil abdi, lebih memberikan kesucian untuk hambanya daripada hamba itu sendiri. Dan Allah Maha penyayang kepada hamba itu daripada hamba itu sendiri. Dan Allah Maha baik kepadanya. Dan hamba itu mengetahui bahwasannya sesungguhnya itu semua tidak mampu dia lakukan walaupun hanya selangkah. Dia pun tidak mampu mengakhirkan walaupun hanya selangkah. Fala mutaqaddima lahu baina yadayn qada'ihi wa qadarihi wala mutaakhir. Tidak ada yang sanggup mendahului apa yang ditetapkan dan ditakdirkan Allah, dan tidak juga mampu untuk mengakhirkannya. Fa'alqa nafsahu baina yadayhi, lalu dia pun menyerahkan semua dirinya di hadapan Allah. Wa sallama al-amra kullahu ilaihi, dan dia menyerahkan urusan semuanya kepada Allah. Wa antaraha baina yadayhi intiraha 'abdin mamlukin dha'ifin baina yaday malikin azizin qahirin. Lalu dia pun bersimpu di hadapan Allah seperti simpunya seorang hamba yang dikuasai dan lemah di hadapan raja yang maha perkasa lagi maha kuasa. Lahu tasarruf fi 'abdihi bi kulli ma yasha. Allah memiliki kehendak pada hambanya sesuai dengan yang dia kehendaki, dan tidak ada bagi seorang hamba at-tasarruf fihi biwajhin minal wujuh. Ya. Dan seorang hamba tidak sanggup melakukan apapun dari sisi manapun. Jadi ini adalah gambaran tawakal. Bahwa seorang hamba ketika dia sudah berikhtiar, dia pun menyerahkan semua urusannya kepada Allah Jalla dzikruhu. Tidak ada yang sanggup mendatangkan masalah dan mudarat baginya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun meskipun demikian dia tidak lupa dengan ikhtiar pada dirinya. Yang dia tinggalkan di sini adalah ikhtiar yang dipaksakan. Ikhtiar yang dipaksakan. Dia memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang besar padahal dia tidak sanggup. Kalau dia sudah tidak sanggup, tinggalkan ikhtiar itu. Ikhtiar yang apa? Memaksakan dia untuk berikhtiar sehingga mudaratkan dia. Maka dia lakukan semampu yang dia miliki. Bersamaan dengan itu dia meyakini bahwa semua kemaslahatan, kebaikan dan seterusnya hanya Allah yang mampu mendatangkannya. Seorang hamba hanya sedikit meluangkan waktu untuk melakukan ikhtiar itu. Ketika seorang hamba sudah melakukan semua itu, menyerahkan semua urusan kepada Allah, fastaraha hina idzin minal humumi wal ghumum wal ankadi wal hasarat, maka setelah itu dia pun akan merasa tenang dari kegelisahan, kegundahan dan segala hal yang membuat dia menyesal. Jadi seorang hamba tidak akan menyesal ketika dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dia merasa tenang setelah itu. Seperti seorang
yang tahu tentang keadaan seorang gubernur, bahwa gubernur ini tidak pernah menolak proposal orang miskin. Datanglah teman-teman yayasan dari TPA untuk mengajukan proposal kepada gubernur yang tidak pernah menolak tadi. Dia titipkan proposal itu melalui ajudannya. Itu usaha dia. Setelah itu diberitahukan ajudannya, belum tahu kapan akan dikabulkan permintaan Anda. Tapi biasanya si gubernur ini akan menunaikan hak orang-orang yang mengajukan proposal. Kira-kira yang bawa proposal tenang gak setelah diserahkan proposalnya? Tenang. Kenapa? Karena dia mengenal si gubernur itu orang baik. Itu kepada manusia orang bisa tenang. Kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah? Antum sudah datang kepada Allah dalam sholat, puasa, haji, zakat, doa, berzikir, beristighfar. Antum ajukan semua keinginan antum kepadanya. Lalu antum lakukan sedikit usaha yang antum bisa, maka apa tidak tenang setelah itu? Seharusnya kita lebih tenang. Kenapa? Karena Allah lebih daripada seluruh makhluk. Bahkan tidak ada bandingannya. Saking baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya seorang hamba yang telah menyerahkan semua urusannya kepada Allah, dia harus lebih tenang. Kapan Allah akan menunaikan keinginannya? Hanya Allah yang tahu. Kita harus bisa membedakan antara penundaan dan penolakan. Ketika antum ajukan sesuatu kepada Allah dan antum kemudian usaha dan tidak ada hasil dari semua itu penolakan apa penundaan? Penundaan. Inilah husnudzon kita kepada Allah. Iya. Karena ketika seorang hamba berdoa sesuatu, meminta sesuatu, menyandarkan urusannya kepada Allah tentang sesuatu, lalu dia tidak temukan yang dia inginkan itu, berarti dia harus yakin Allah sedang menundanya. Sampai kapan? Bisa saja nanti di surga. Bisa saja nanti di surga. Karena yang dipilih oleh Allah itu yang terbaik. Yang dipilih oleh Allah itu yang terbaik. Atau di dunia pun ditunda. Di dunia ditunda. Terkadang penundaan itu Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih bahagia. Maka tidaklah seorang itu dicoba oleh Allah, melainkan Allah ingin membahagiakannya. Tidaklah dia diuji, melainkan Allah ingin mensucikannya. Tidaklah dia dimatikan, melainkan untuk dihidupkan kembali. Kan begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyelisih janji. Ya. Ada seorang kawan, umurnya sama dengan saya. Kami berencana menikah pada tahun 2009 sama-sama. Qadarullah, akhwat yang dia lamar menolak dia, dan ana diterima oleh istri saya ini. Begitu tahun 2010, sampai 2017-18 dia baru curhat. Ana udah berdoa Ustaz, tidak datang-datang jodoh. Ini udah lama ini. Ana 2009, 2010 udah punya anak, di 2018 dia belum menikah. Boleh jadi Allah menunda jodoh antum. Ternyata betul, jodoh dia itu anak SD yang pernah anak ajarkan dulu. Jadi anak SD ini pada saat anak menikah masih kelas 3 yang akan menjadi istri dia. Dan dia tidak pernah juara 2 di kelasnya. Selalu juara 1, cewek. Dan si laki-laki ini seangkatan dengan anak, dia tidak pernah juara 2 selama sekolahnya, kecuali sekali. Di kelas 5 dia juara 2. Itu pun dia nangis gara-gara juara 2. Dia tidak pernah juara 2, dia selalu juara 1. Jadi jodoh dia masih SD kelas 5, kelas 3 di saat anak udah punya anak pertama. Baru lahir anak pertama. Ditunggunya istrinya itu sampai 2018.
Umur dia sudah 30 tahun, istrinya masih 18 tahun. Sekarang baru dia rasakan bagaimana mengurus istri muda. Itu rencana Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun merasa bahagia dengan itu. Karena tidak ada yang ditunda oleh Allah kecuali itu yang membuat kita senang. Yang penting kita tetap tawakal. Ya. Kita ini terkadang terlalu cepat, terlalu isti'jal. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabat Khabbab ibnul Arat, yang ujian Khabbab itu tidak sanggup kita pikul hari ini. Tidak sanggup. Kalau kita diuji dengan itu, tidak sanggup kita. Kita mohon kepada Allah semoga tidak diuji seperti beliau, Khabbab ibnul Arat. Apa ujiannya? Dia memeluk Islam. Di awal dia memeluk Islam, tubuhnya dipukul pakai besi oleh kaum Quraisy. Patah bagian tulang belakang. Bangun dari pingsannya, dia mengusap darah di kepalanya. Dia melihat keagungan Allah. Tidak lama kemudian dia ditangkap oleh tuannya dan dililitkan besi panas di tangan dan kakinya dengan rantai yang panas. Lalu dijemur di matahari, ditunggu dia mati. Tidak mati-mati. Lolos dari itu, ditangkap lagi. Dia pun datang kepada Nabi. Setelah dia lolos, dia datang kepada Nabi SAW. Waktu itu Nabi sedang bernaung di bawah Ka'bah. Dia tunjukkan luka-luka di tangan dan tubuhnya. Dia meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, kapan kau doa kebaikan buat kami? Kapan kau minta agar kita dimenangkan oleh Allah? Itu di awal dakwah. Di awal dakwah yang mana Rasulullah SAW masih berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di atas bukit Safa. Berarti masih belum berdakwah di Ka'bah, belum. Awal-awal masuk Islam. Maka Khabbab pun berkata kepada Nabi dengan perkataannya tadi. Apa kata Nabi SAW? Dulu ada orang yang beriman. Karena keimanannya ditanam kakinya di dalam tanah, lalu diletakkan gergaji di tengah kepalanya, dibelah menjadi dua dan dia mati membawa keimanan. Ada lagi di antara mereka yang disisir dengan sisir besi yang panas sehingga daging terlepas dari tulang. Maka ya, dia pun mati dalam membawa keimanan. Nanti di akhir zaman kata Nabi, wallahi la yansuranna Allah hadha ad-din atau hadha al-amr hatta yasiru ar-rakibu min San'a ila Hadramaut la yakhafu ila Allah aw yadhi'ba ala ghanami walakinnakum tasta'jilun. Lihat kata Nabi, nanti Allah akan memenangkan agama ini sampai seorang pengendara dari San'a ke Hadramaut tidak lagi takut kepada perampok kecuali kepada Allah atau serigala yang makan dombanya. Tapi kalian tergesa-gesa. Lihat, diuji dengan ujian seperti Khabbab ibn al-Arat, Nabi mengatakan apa? Kalian tergesa-gesa, ingin segera melihat hasil. Bukan seperti itu sifat seorang mukmin. Maka Nabi SAW menghibur Khabbab ibn al-Arat sehingga dia pun terhibur dengan kalimat itu. Dan tidak mungkin Nabi berbohong. Maka itu yang harus kita perhatikan sekarang. Maka seorang yang telah menyerahkan urusan kepada Allah, dia akan tenang. Maka tenanglah Khabbab waktu itu. Meskipun dia tidak henti-hentinya diuji oleh Allah. Sampai setelah Rasulullah SAW wafat dan beliau masih ditakdirkan hidup, maka Khabbab menjadi orang kaya raya setelah itu. Kaya raya. Ya. Dan ketika ada orang memuji Bilal bin Rabah akan besarnya ujian Bilal, apa kata Khabbab? Ujian Bilal tidak seberapa dibandingkan dengan ujianku. Karena orang melihat Khabbab setelah dia kaya, tapi orang tidak melihat bagaimana proses kehidupan Khabbab ibn al-Arat. Itu yang tidak dilihat oleh orang. Coba antum lihat proses kehidupannya, maka antum akan tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kehidupan seperti itu. Terkadang kita ini kalau melihat orang yang sudah banyak duit, kita langsung melihat keadaannya sekarang, ya kan? Atau kalau kita melihat seorang dia punya istri soleha,
atau punya suami yang saleh bagi wanita, kemudian dilihatnya sekarang hebat ya, tapi dia tidak lihat bagaimana proses dia menjalankan kehidupan itu. Itu yang harus kita perhatikan. Contohilah prosesnya, jangan antum lihat kepada apa yang telah dihasilkan sekarang. Bagaimana proses kehidupan mereka orang-orang soleh itu, para nabi dan rasul? Mereka mengawalinya dengan ujian demi ujian. Maka yang membuat mereka tenang adalah semua gerak-gerik yang pernah mereka lakukan tidak lepas dari tawakal kepada Allah. Kalau tidak ada tawakal, maka tidak akan tenang para sahabat. Coba antum perhatikan. Waktu perang Khandaq. Perang Khandaq itu terjadi di dalam kota Madinah, artinya akan diserang kota itu. Dan waktu penyerangan terlalu sempit, tidak akan sempat membuat benteng yang berdiri. Ya kan? Rasa takut menyelimuti para sahabat tidak terkecuali sampai Nabi pun khawatir umat ini akan dihabisi oleh musuh. Karena jumlah musuh yang datang lebih banyak daripada jumlah penduduk kota Madinah. Perhatikan ya. Penduduk kota Madinah tidak semuanya prajurit. Anak-anak, wanita, nenek-nenek, kakek-kakek, orang-orang yang lemah. Dan perang Khandaq itu terjadi setelah perang Uhud. Para sahabat yang dulu waktu perang Uhud terluka masih belum kering sebagian lukanya. Di antaranya Thalha bin Ubaidillah. Bahkan pada saat itu tidak ada yang berani jadi mata-mata malam hari. Saking gentingnya perang itu. Perang apa itu? Khandaq. Kata Allah, wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Wa idzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Ingatlah ketika mata kalian terbelalak, tidak bisa tidur di malam hari. Kenapa tidak bisa tidur? Gelisah. Siapa yang gelisah di sini? Sahabat Nabi. Dan jantung kalian sudah menempati kerongkongan. Artinya sesak napas. Karena berita itu lebih membuat sesak napas daripada penyakit yang buat sesak napas. Makanya banyak orang mati corona karena beritanya, bukan karena corona. Karena berita itu membuat sesak napas. Ini contoh. Kata Allah, tidak mungkin Allah berbicara sesuatu yang bohong. Wa balagatil qulub, jantung itu sudah sampai ke kerongkongan naiknya. Gitu. Apa menenangkan mereka? Yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu membuat mereka tenang kembali. Kemudian mereka pun ingat akan janji Allah bahwa Allah akan memenangkan peperangan itu. Dari mana datang ketenangan? Dari tawakal kepada Allah setelah mereka berusaha untuk membuat benteng yang tidak berdiri tapi mencuak ke bawah. Benteng apa itu? Khandaq. Baru kali itu terjadi peperangan yang bentengnya musuh kelihatan di luar, mereka kelihatan di dalam. Karena bentengnya tidak berdiri, tidak ada waktu untuk membuat benteng yang berdiri. Mereka pun menggali parit. Karena mengeluarkan tanah-tanah itu masih lebih mudah daripada membuat bangunan yang tinggi. Karena butuh material yang kokoh. Maka setelah berikhtiar membuat parit itu, semua urusan diserahkan kepada Allah. Itulah tawakal. Hebatnya tawakal para sahabat radhiyallahu anhu. Hari ini buat kita begitu. Sekarang kita ditakut-takuti dengan apa ini? Pilpres dan pilwalpres. Ya enggak? Udah enggak usah terlalu takut.
Kita punya Tuhan yang bernama Allah. Iya. Nabi Musa alaihissalam, beliau pernah berada di tengah-tengah kepungan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa tetap memberi peringatan kepada Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Kamu wahai Fir'aun dan bala tentaramu akan ingat akan pesan-pesanku ini. Kau akan ingat dengan peringatanku. Dan aku serahkan semua urusanku kepada Allah. Sebagian ulama memasukkan doa ini sebagai doa dari rasa takut kepada penguasa yang zalim. Kalau kita khawatir dengan kezaliman penguasa, ini doanya. Wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ini kata-kata tawakal kepada Allah. Makanya di antara pelipur lara dan penghibur kita dikala dapat musibah, yang pertama surah Al-Baqarah yang berbunyi alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua firman Allah dalam surah Ali Imran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang ketiga perkataan Nabi Yunus, yaitu Nabi Yunus mengatakan alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang keempat perkataan Nabi Ayub ketika sakit, anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang kelima perkataan Nabi Musa di saat dikepung Fir'aun, fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Lima ucapan ini kata salaf kita menghibur kita di saat kita terkena musibah. Di antaranya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dia. Masih kurangkah janji ini? Ini janji loh. Ini bukan janji caleg, bukan. Ya, ini bukan janji calon DPR MPR, bukan. Atau janji presiden, calon presiden, bukan. Ini janji sang penguasa yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala-galanya yang tak mungkin dilakukan oleh makhluk. Ya, tapi sekali lagi ikhtiarnya harus maksimal sesuai kemampuan. Apalagi urusan rezeki, urusan surga dan neraka saja Allah bisa memberikan kepada hamba itu. Neraka dan surga itu sulit untuk dihindari, neraka sulit untuk mendapatkan surga. Tapi ketika hamba betul-betul tawakal kepada Allah dalam urusan akhiratnya, maka dia pun menunaikan hak itu, yaitu Allah menunaikan hak hamba. Wa hammala kullahu wa hawaijahu wa masalihahu man la yubali bihamliha. Dia pun memikulkan semua urusannya kepada, dan juga hajat serta kemaslahatannya kepada yang tidak merasa berat memikulnya. Siapa dia? Allah. Dia serahkan hajatnya, kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuskiluhu wala yaktasir biha. Fatawallaha dunahu wa arahu lutfahu wa birrahu wa rahmatahu wa ihsanahu fiha min ghairi ta'abin minal abdi wala nasabin wala ihtimamin minhu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak merasa berat dan tidak merasa itu banyak. Dia pun menyerahkan fatawallaha dunahu. Dan dia melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala lembut kepadanya, baik kepadanya, dan juga rahmat serta berbuat baik
di dalam menunaikan semua itu tanpa merasa capek dan tanpa merasa letih. Li'annahu qad sarafa ihtimamahu kullahu ilaihi. Karena hamba itu telah menyerahkan semua ihtimamnya. Apa ihtimam itu? Perhatian. Perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah tempat dia bersandar. Tujuannya wa hammahu, keinginannya hanya kepada Allah. Dan dia pun memalingkan semua ihtimamnya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia mengosongkan hatinya dari dunia dan kebutuhannya. Fama atyab aisyahu, maka betapa indahnya kehidupan orang ini, yaitu dia bersibuk-sibuk diri memperhatikan, memberikan perhatiannya kepada Allah saja tanpa dia perhatikan kebutuhannya. Artinya begini, kebutuhannya dia serahkan kepada Allah. Yang penting dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia perhatikan hak Allah. Pastinya Allah akan memberikan hak dia. Wa ma an'ama qalbahu a'zama sururahu wa farahahu. Betapa nikmatnya hati orang ini dan betapa besarnya kebahagiaan dan ketenangan jiwanya. Dia seorang hamba yang dia tidak lagi memperdulikan kebutuhannya dan kemaslahatan dunianya. Artinya dia hanya bertawakal kepada Allah setelah dia berusaha, dan dia kosongkan hatinya dari semua itu. Yang penting dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Maka inilah orang yang paling indah kehidupannya. Ya, dia paling indah kehidupannya dan paling menikmati kehidupan. Terkadang kita tidak menikmati hidup ini karena kita tidak melihat kebutuhan kita yang ditanggung oleh Allah, tapi kita melihat kelebihan orang lain yang Allah berikan kepada orang. Iya kan? Kita melihat orang lain lebih dari kita. Misalnya kita melihat orang sudah punya mobil mewah, kita pun punya seperti mereka. Kalau kita melihat kelebihan orang itu dari sisi dunia, maka kita tidak merasa telah ditanggung oleh Allah. Iya kan? Coba antum lihat bagaimana orang yang telah diberikan kekayaan yang banyak berupa rumah, mobil dan seterusnya, karena dia tidak bisa beli helikopter, dia merasa tidak punya apa-apa. Karena temannya punya helikopter atau pesawat jet, pesawat pribadi, atau minimal dia punya mobil, temannya punya mobil, dan temannya punya kuda. Gara-gara tidak punya kuda, hilang mobilnya tadi. Padahal Allah telah memberikan apa? Kebutuhan kepada dia. Kalau sekiranya seorang hamba selalu melihat kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan urusan maslahatnya dia serahkan kepada Allah yang tidak mungkin melalaikan maslahat dan kebutuhannya, maka dia akan mengalami kehidupan yang begitu indah. Maka kalau antum mau pergi kemana-mana, apa antum bacakan? Selain itu, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Selain itu apa? Kalau antum musafar, Astaudiukumullahu alladzi la tadi'u wada'i'ahu. Aku titipkan kalian wahai keluargaku kepada Allah, yang mana Allah itu tidak menyia-nyiakan titipan hambanya. Kadang kita pergi nih, tinggalin anak, tinggalin istri, gelisah enggak? Gelisah. Gimana supaya gelisah? Titipkan mereka kepada yang tidak menyia-nyiakan titipan. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla. Dia tidak akan menyia-nyiakan titipan kita. Nah, seperti itulah sikap kita terhadap kebutuhan kita sehari-hari. Kita titipkan maslahat kita kepada Allah, hajat kita kepada Allah, sambil kita melaksanakan sedikit perhatian kita terhadap ikhtiar. Nah, itulah yang akan membuat kita bahagia. Ya. Seorang hamba berada di antara perintah dan juga doman. Doman itu tanggungan, jaminan. Jadi seharusnya seorang hamba memperhatikan perintah, jangan terlalu banyak perhatian terhadap yang sudah dijamin. Apa yang sudah dijamin tadi? Rezekinya.
maslahatnya. Maka hendaklah dia beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya dengan penuh kejujuran, keikhlasan dan sungguh-sungguh. Sekarang kita sedang menunjukkan kesungguhan kita yang mampu kita lakukan. Menuntut ilmu setelah Isya, ya kan? Ada orang menuntut ilmu setelah Isya sedikit. Karena kita tidak bisa melakukan menuntut ilmu di pagi atau siang hari di tempat ini, kita melakukannya setelah Isya. Kita ingin menunjukkan bahwa kita ini bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Dan semoga ini diterima oleh Allah SWT. Itu kita harapkan. Jadi kita disuruh menyibukkan diri dengan sesuatu yang Allah perintahkan, dengan penuh keikhlasan, kejujuran, kemurnian, dan juga bersungguh-sungguh. Maka orang yang melaksanakan itu semua, Allah akan tunaikan apa yang Allah jaminkan baginya berupa rezeki dan kifayah. Apa kifayah? Kecukupan. Dan Allah akan menolongnya, dan Allah akan menunaikan hajat-hajatnya. Nah, tinggal kita menunaikan syaratnya. Apa syaratnya tadi? Tegakkan perintah Allah dengan keikhlasan dan jujur, Allah akan berikan kepada kita apa yang Dia jaminkan. Di antara tanda kebahagiaan adalah sarfu ihtimamihi ila amrillahi duna domanihi. Seorang hamba memberikan perhatiannya kepada perintah Allah atau syariat Allah, bukan memperhatikan apa yang telah Allah jamin. Dia selalu memperhatikan apa yang Allah syariatkan, baik dari segi salat, puasa, haji, zakat, zikir dan seterusnya, tanpa dia pikirkan apa yang dijaminkan oleh Allah. Karena pasti akan datang jaminan itu. Kita katakan pasti. Maka para sahabat waktu hijrah dari kota Mekah ke Madinah, apa dalam pikiran mereka? Ya mereka tinggalkan di Mekah itu bukan harta yang sedikit, bukan. Bayangkan harta mereka yang ingin dirampas kembali pada saat Abu Sufyan pulang dari Syam menuju kota Mekah, melewati Madinah waktu itu, 50.000 dinar. Itu harta-harta yang dibawa Abu Sufyan ini masih belum sebanding dengan harta para sahabat yang ditinggalkan waktu hijrah dulu. 50.000 dinar. Antum tahu berapa di satu dinar? 4,2 gram emas. Kalau 1.000 dinar berapa? 10 dinar 42 gram. 100 420. 1.000 4 kilo. 10.000 40 kilo kali 5. Itu emas 24 karat loh. Sebanyak itu belum cukup untuk mengganti harta para sahabat waktu mereka diusir dari kota Mekah, ditinggalkan. Kenapa mereka berani tinggalkan? Karena hijrah itu perintah Allah. Rezeki yang mereka tinggalkan jaminan dari Allah. Makanya Abdurrahman bin Auf dengan hartanya yang banyak di kota Mekah dia tinggalkan. Dia datang ke kota Madinah tangan kosong. Dia hanya tanya di mana pasar. Di mana pasar. Sepeninggalan Nabi SAW dia mampu mendatangkan keuntungan dari kota Syam dengan onta yang bermuatan keuntungan yang kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah saat itu maka cukup untuk dimakan. Kata Abdurrahman bin Auf, aku tidak berani membuka batu, tidak berani buka batu. Kalau ada batu dia tidak berani angkat begini. Karena ketika aku angkat batu keluar emas atau perak di bawahnya. Hari ini kita tidak berani buka dompet di tahun tua. Kenapa? Tidak ada rupiah di dalamnya. Seperti itu Allah menjaminkan para sahabat. Maka di sini disebutkan oleh beliau, seorang hamba yang bahagia itu dia berikan perhatiannya kepada perintah Allah
tanpa memperdulikan apa yang dijaminkan oleh Allah baginya. Karena ketika dia sungguh-sungguh dan bersemangat, jaminan itu Allah akan datangkan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Bahkan dia lebih dari itu. Ya. Di antara tanda-tanda terhalangi seorang dari kebahagiaan, maka hatinya kosong dari memperhatikan perintah Allah dan cinta kepadanya serta takut kepadanya. Ya. Dan dia lebih memperhatikan apa yang telah dijaminkan Allah. Khawatir dia kehilangan itu. Ya. Khawatir. Ya, maka jangan heran ada sebagian teman-teman yang lulusan perguruan tinggi Timur Tengah atau Timur Pinggir tidak mau berdakwah. Kenapa? Karena sudah keasikan dia dengan bisnisnya. Boleh berbisnis, ada orang yang larang bisnis. Tapi jangan tinggalkan dakwah. Jangan tinggal apa? Dakwah kepada Allah. Bishr ibn Haris mengatakan, Ahlul akhirah salasa, abidun, zahidun, siddiqun. Ahli akhirat itu ada 3. Ahli ibadah, zahid, orang yang zuhud. Zuhud di sini artinya meninggalkan yang tidak berguna untuk akhiratnya. Kemudian siddiq. Siddiq al-abid yaitu ya'budullah ma'al alaiq. Dia beribadah kepada Allah dengan adanya ikatan. Itu adalah seorang hamba al-abid. Kemudian zahid ya'buduhu ala tarkil alaiq. Seorang yang zuhud itu beribadah kepada Allah tanpa memikirkan yang ditangguh. Siddiq ya'budu ala ridha wal muwafaqah. Seorang yang siddiq beribadah kepada Allah dengan penuh keridhaan dan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. In arahu akhadha dunya akhadaha wa in arahu tarkaha tarakaha. Ya, jika Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untuknya untuk mengambil dunia, dia ambil dunia. Jika dia disuruh untuk meninggalkannya, maka dia tinggalkan. Artinya begini, kalau ibadah dia kepada Allah tidak menghalangi dia dari mencari rezeki, dia akan cari. Tetapi kalau rezeki menghalangi dia dari ibadah, maka dia tinggalkan mencari dunia. Ya, itu seorang yang siddiq. Tiga-tiganya ahli akhirah salasa. Ahli akhirat itu ada 3. Seorang hamba yang beribadah dengan adanya alaiq, masih berkaitan dengan urusan dunia. Masih berkaitan dengan urusan dunia. Seorang zahid beribadah, dia tinggalkan urusan dunia sama sekali. Beda dengan siddiq. Ada kesempatan dia beribadah, kemudian dia mengambil dunia secukupnya, dia ambil. Kalau ada dunia yang menghalangi dia dari Allah, maka dia tinggalkan dunia itu. Dia beribadah kepada Allah dengan keridhaan dan juga muwafaqah. Muwafaqah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kesimpulannya, tawakal tidak menafikan ikhtiar. Yang kedua, tidak boleh bersandar kepada usaha. Tidak boleh bersandar kepada usaha. Yang ketiga, orang yang telah berusaha lalu menyerahkan urusan kepada Allah, setidaknya dia mendapatkan ketenangan. Mendapatkan apa? Ketenangan. Dan itu antum pasti akan rasakan tenang. Coba doa seperti ini, ya Allah, aku butuh ini, aku butuh itu. Baik dalam sujud maupun di dalam kita berdoa antara adzan dan iqamah. Setelah itu udah serahkan kepada Allah. Antum akan tenang. Oh iya ya, kenapa anda harus resah? Kan anda sudah ajukan itu kepada Allah. Kenapa aku harus resah? Aku sudah ajukan itu. Sama seperti orang misalnya pergi umrah, dia di hadapan Ka'bah, dia meminta. Setelah dia minta, sudah lupakan saja. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menjamin. Selama itu ada maslahatnya, Allah akan berikan.
Makanya banyak orang-orang baik atau tidak sedikit orang baik yang Allah kayakan sekaya-kayanya. Kenapa? Karena Allah tahu orang ini kalau diberi harta, dia akan bantu orang lain. Dan tidak sedikit juga orang baik yang tidak mendapatkan harta, karena Allah tahu kalau dia diberi harta bisa berubah kehidupannya. Iya tidak? Maka ini harus kita pahami. Maka ajukan saja kepada Allah. Tenang, hidup kita akan tenang. Kemudian seorang hamba yang paling bahagia, dia tidak peduli dengan apa yang ditanggung oleh Allah. Yang dia pedulikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu hamba yang paling bahagia. Ya. Kemudian hamba yang paling bagus ibadahnya adalah para siddiqin. Siapa mereka? Mereka yang beribadah kepada Allah dengan ridha dan sesuai dengan yang Allah inginkan. Kalau dia punya kesempatan mengambil dunia, dia ambil. Kalau tidak punya kesempatan, dia tinggal. Ya, itu seorang hamba. Maka insya Allah dengan itu Allah akan berikan kehidupan yang layak bagi kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasb. Ingat itu. Cukup? Ada pertanyaan kan? Ada yang mau bertanya? Atau waktu fadhil? Boleh. Ini kan lagi zamannya kampanye. Zaman apa? Kampanye. Kita kan menerima sembako. Intinya adalah pembeli dari caleg. Jangan diterima, itu suap. Ya. Pertanyaan saya, kalau misalkan di luar kampanye, contoh misalkan setiap tahun kan kita ada di partai, kemudian ada bantuan dari partai tertentu atau mungkin dari anggota legislatif yang sudah terpilih atau mungkin calon yang akan datang, boleh? Kalau dia sudah terpilih dan dia berikan itu dengan nama program pemerintah, maka ambil aja. Tapi kalau ada embel-embelnya agar dia terpilih lagi, itu sogok. Itu namanya apa? Sogok. Jadi jangan antum anggap sogok itu hanya dari rakyat ke pejabat. Pejabat pun bisa menyogok rakyat. Ada lagi yang lebih jahat pejabat itu. Bagaimana kejahatannya? Selama 5 tahun sebelum terjadi pemilihan, dia buat rakyatnya miskin dan bodoh. Begitu mendekati pemilihan, dia pun mengadakan bantuan dan juga pendidikan sehingga dia lagi yang terpilih. Itu mazhabnya siapa? Firaun. Kenapa orang mengakui Firaun sebagai Tuhan? Dia miskinkan dulu rakyatnya. Dia buat orang-orang itu butuh kepada dia. Dia berikan kebutuhan itu sekedarnya. Maka ketika dia mengaku diri sebagai Tuhan, orang tidak punya pilihan kecuali harus mengaku diri dia sebagai apa? Tuhan. Karena dia yang memberikan. Kalau tidak diakui, dia juga akan mematikan orang-orang. Itu cara-cara kejahatan politik ini. Ya, makanya yang menjadi sasaran adalah rakyat yang bodoh. Maka kita jangan dibodoh-bodohin. Dapat sumbangan 100.000 sekali setahun. 5 tahun ya. 100.000 dikalikan 5 tahun, berapa kita dapat sebulan? Sekiranya 500.000 nih. Berarti setahun kita dapat 100.000. 100.000 bagi 12. Berapa Bang Daus? Tidak sampai 10.000 sebulan. Untuk 5 tahun. Itu 500.000. Kalau dikasih 500.000, banyaknya dikasih 50.000. Cepet ya? Gocap dikasih. Gocap dibagi 5 tahun, berapa? 850 rupiah. Mau disogok 50 gocap saja. Bilang kepada dia, jangan sogok kami. Karena kalimat Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok.
itu berlaku untuk pejabat ke rakyat atau rakyat ke pejabat. Jelas di sini. Udah enggak usah kita terima. Kalau kita mau milih dia karena ada fatwa mungkin, karena ada pertimbangan, pilih saja. Jangan diterima duitnya. Tapi nanti saya akan kasih kalau menang. Sama aja sogok namanya. Udah enggak usah diterima. Kecuali setelah dia menang, dia berikan kepada antum dari program pemerintah, dan itu memang terorganisasi di pemerintahan, dan antum berhak mendapatkannya, maka tidak mengapa diterima. Jelas? Kalau sekarang ada yang datang tiba-tiba Fajar Sodik begitu, iya. Anda tidak katakan serangan Fajar, Fajar Sodik dan Fajar Kadzib, ya, maka tolak. Karena itu sogok. Nah, ada pertanyaan? Dalam masalah ikhtiar tadi, apakah manusia harus keluar dari rumah? Kalau dia sanggup keluar, keluar. Kalau tidak sanggup, jangan keluar. Karena sekarang untuk ikhtiar tidak perlu keluar rumah juga. Kan banyak orang yang buka di rumah. Iya, tidak masalah. Tidak masalah. Itu menunjukkan bahwa Allah membuka semua lini rezeki, semua tempat. Maka kalau tidak bisa keluar rumah, di rumah. Ada komputer, ada HP, ya enggak? Mulai dari HP Oppo dan sampai HP apa. Antum tinggal mainkan itu. Dan antum pelajari. Kalau tidak bisa, masih banyak lahan di sekitar rumah kita untuk kita bikin kandang ayam atau kandang kambing. Bisa kan? Bisa. Dan Allah tidak akan mungkin menyia-nyiakan. Saya pernah diketawain orang waktu pandemi. Pandemi itu orang berpikir tidak mungkin dapat penghasilan karena pandemi. Orang di rumah semua. Kita jualan pun siapa yang mau beli? Ya kan? Anda ditertawain sama teman-teman pedagang. Anda pulang dagang ke tempat Anda. Anda yakin? Karena di setiap perdagangan ini pasti sudah ditulis keuntungannya kalau untung. Anda beli kambing 50 ekor saya beli. Saya kasih makan sendiri, saya suntik sendiri, saya dokternya. Bahkan kalau ada yang lahiran kambing itu saya bidannya. Ya, 30 ekor tuh. Saya pelihara 3 bulan. Dari 50 ekor itu saya dapat keuntungan 100% lebih. Karena kambingnya murah dibeli. Begitu Idul Adha, kambingnya melejit naik. Bahkan ketika saya jual 2.800.000 satu ekor, protes pembelinya. Kenapa terlalu murah Pak Ustaz? Saya bayar 3 juta kata dia. Orang seharusnya dia nawar. Anak seringkali mendapat pembeli seperti itu di saat pandemi itu. Orang saat pandemi dia kerugian. Saya beli rumah di saat pandemi dari hasil itu. Saya beli rumah. Tapi sayangnya saya beli di Bima. Ya, karena saya kira waktu itu tinggal di mana? Di Bima. Usaha sudah lancar, bagus itu. Nah, itu terkadang kita berpikir sesuatu yang menurut kemampuan kita. Pernahkah kita berpikir sesuatu yang menurut kemampuan Allah? Ini kan usaha halal nih. Usaha apa nih? Halal. Dan waktu itu qadarullah masya'afa'an, ini aksesoris HP ini daerah saya lagi booming gitu. Udah kita kumpulin sama teman-teman masing-masing 50 juta. Nah, kita usahain. Itu sehari kita bisa dapat keuntungannya 1,5 juta sehari. Keuntungan bagi 2. Dan Anda dapat 40% dari teman itu, karena dia yang jagain. Sehari 50 juta itu butuh 2 bulan kembali pokok modal kita. Maka kan ketika Anda di Bima, Anda tidak pernah mengeluh ke sana kemari, tidak pernah. Kenapa? Allah sudah menjaminkan semua itu. Dan jangan takut dengan rezeki. Bahkan ada teman-teman dari sini donatur bertanya, Ustadz, apa yang bisa kami bantu? Saya nanya balik, ada yang bisa saya bantu nggak di situ? Karena saya banyak fulus.
Bahkan ana mau cerita sedikit sama antum. Sampai ada ustadz yang malu berbicara, dia orang tinggal di Bekasi. Ana telepon, apa yang bisa saya bantu? Kata dia, antum udah susah ustadz, ana bisa bantu ente. Betul. Itu menunjukkan jangan pernah putus asa. Ini kita dikasih apa? Dikasih kemampuan oleh Allah. Apa saja kita bisa lakukan. Ya. Dan itu seharusnya membuat kita lebih tenang. Kalau tidak bisa keluar, di rumah. Di rumah. Saya pernah cerita sama antum, ada ikhwan kita, anaknya tidak bisa ditinggalin. Kasihan istrinya repot. Dia punya anak kelainan, lahirnya dan kelainan. Dan dia tidak punya basic untuk main di media sosial. Tidak punya basic. Tapi dia pun otodidak, belajar bikin website. Sekarang dia jadi konsultan pembuatan website. Sekali dia bikin seminar 200 juta dalam 2 pekan. 200 juta. Tapi kita harus tahu proses ikhtiar dia itu setelah 8 tahun yang lalu dia melaluinya. Sekarang dia bisa menghasilkan duit keuntungan murni 250 juta sebulan untuk keluarganya. Dan sampai hari ini dia tidak pernah keluar rumah. Dia kerja hanya 2 jam. Kenapa? Karena ada anak tidak bisa dia tinggalkan. Dan itu merepotkan istrinya. Begitu cara Allah memberikan apa? Rezeki kepada seorang. Kan ya tahu. Maka sekarang dia bikin produk sambal. Sambal yang model itu dijual di media sosial 25.000, dia jual 50.000. Laku. Sebulan itu untuk sambalnya saja itu kurang lebih 50 juta dihasilkan. Sudahkah kita berusaha begitu? Kalau antum punya HP, kata beliau, kata orang ini, sebenarnya apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, Allah membentangkan dunia itu sekarang sudah dibentangkan. Tinggal kita ikhtiar, kecerdasan kita lakukan. Tidak mampu juga kita di situ. Mungkin ada orang yang beli capung, pelihara capung. Ada orang mau beli jangkrik, pelihara jangkrik, ya kan? Ada nggak orang beli jangkrik? Ada. Kita lihat tetangga kita sudah lama pelihara jangkrik Pak Ustadz, tapi tidak kaya-kaya. Mungkin dia pelihara kurang profesional. Antum pelihara profesional. Bisa nggak itu? Bisa. Iya. Kalau tidak bisa pelihara lele, maka peliharalah ikan. Apa itu yang diadu-adu anak-anak itu? Cupang. Ya kan? Lebih ringan cupang. Ya. Insya Allah semuanya akan Allah bantu. Akan Allah bantu. Tak mungkin Allah berbohong. Itu harus kita kuatkan keyakinannya. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.